Di sana digambarkan tentang hubungan Abraham dan Melkisedek. Jadi prinsip bahwa persepuluhan itu bukan awalnya dari hukum Taurat, tetapi persepuluhan ini sudah terjadi sebelum hukum Taurat. Prinsip yang lebih tua, itulah yang diceritakan di Ibrani 7. Dan di Ibrani 7, kalau dibaca terus ya, Bapak Ibu nanti di rumah baca terus Ibrani 7. Di sana ditekankan tentang superioritas Yesus sebagai imam besar yang abadi dan yang menyediakan dasar baru bagi umat Kristen. Artinya gini, Yesus di sana disamakan dengan Melkisedek. Digambarkan segambar dengan Melkisedek, tidak berbapa, tidak beribu ya. Sudah ada dari sejak awal, itulah Yesus ya. Kalau Melkisedek adalah imam besar pada saat itu, Yesus adalah imam besar di perjanjian baru. Dan Yesus ya berhak menerima persepuluhan sebagai imam besar di perjanjian baru. Jadi perjanjian baru juga bicara tentang persepuluhan. Baca lebih lagi, kenapa saya ambil Ibrani 7, karena Ibrani 7 jelas sekali bicara tentang persepuluhan. Kalau yang lainnya cuma bicara tentang persembahan. 1 Korintus 9 yang kemarin kita pakai untuk menjawab tentang pengajaran Paulus, itu hanya mengatakan bahwa persembahan. Tetapi Ibrani 7 jelas mengatakan itu tentang persepuluhan. Dan Yesus adalah imam besar, abadi. Ya, seperti halnya digambarkan oleh Melkisedek pada perjanjian lama, bukan pada hukum Taurat, yang lebih tua dari hukum Taurat. Ya, jadi perjanjian baru, prinsip persepuluhan masih berlaku sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan kepada Allah sebagai sumber berkat dan Yesus sebagai imam besar abadi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan dasar dan prinsip rohani dari sepersepuluh ini, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu sama. Ya, jangan dipikir, perjanjian lama, kan hukum Taurat mengatur tentang persepuluhan, beda tujuannya. No, sama tujuannya. Yang pertama, untuk perluasan kerajaan Allah. Yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup para pelayan, dalam hal ini pemberita Injil dan pengajar, dan untuk memelihara tempat ibadah berkumpul orang percaya. Itu salah satu bentuk perluasan kerajaan Allah. Itu ada di Maleakhi 3 ayat 10 yang kita sering baca. Jadi tujuannya sama, di perjanjian lama pun 1/10% itu dipakai untuk perluasan kerajaan Allah dan untuk memelihara para pelayan Tuhan di bait Allah. Di perjanjian lama ada, di Maleakhi 3 ayat 10, dan di perjanjian baru juga sudah diajarkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 9 ayat 6-14. Yang kedua, tujuan dasar dan prinsip rohani dari 10% ini adalah pelayan harus disokong secara teratur dan terencana dan dianggarkan. Karena pelayan-pelayan mimbar, karena pelayanan itu butuh biaya, enggak terus bulan ini butuh biaya, bulan depan enggak. Secara kontinu pelayanan butuh biaya, karena itu persepuluhan adalah suatu persembahan yang sudah direncanakan dan disiapkan setiap jangka waktu tertentu. Jadi jelas ya, karena ada yang berpikir kadang kasih terserah dong Roh Kudus tuntun. Bukan. Karena tujuannya untuk memelihara pelayanan dan perluasan kerajaan Allah. Dan itu dibutuhkan terus, kontinu. Makanya harus diberikan secara kontinu, terencana dan dipersiapkan. 1 Korintus 16 ayat 2, nanti di rumah baca, Paulus menasehati jemaat untuk secara teratur dan sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan. Memberi ya,
Paulus menasehati supaya mereka memberi secara terencana. Itu ayatnya, jadi nggak ngarang. Yang ketiga, tujuan memberi persepuluhan dan persembahan sukarela bukan kegiatan ritual atau keagamaan, tapi suatu tindakan iman hasil hubungan pribadi dengan Allah tanpa dipaksakan dan tidak kaku. Yesus yang mengatakannya sendiri ya, Lukas 11 ayat 42 dikatakan Yesus memberikan perbedaan ya, jadi kita buka, oke. Kita buka Lukas, ini Yesus sendiri bicara tentang persepuluhan ya, Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Maksud Yesus, kamu jangan hanya rutinitas, tapi memberi karena hubungan. Kemarin saya juga sempat jelaskan memberi karena identitas. Melakukan karena identitas. Performance karena identitas. Bukan melakukan supaya punya identitas. Itu beda. Ya. Jadi Yesus menyinggung pemberian persepuluhan bukan suatu tindakan ritual seperti yang dilakukan orang Yahudi untuk melakukan hukum Taurat supaya mereka merasa lebih baik dari orang lain dan mereka melakukan itu karena mereka merasa bahwa dengan melakukan itu mereka diselamatkan. Ya, tetapi atas dasar hubungan, hasil dari iman. Dan yang keempat, persepuluhan itu bukan persembahan sukarela. Karena persepuluhan sudah diatur 10%. Sedangkan persembahan sukarela dengan sukacita tanpa pengorbanan, ya, persepuluhan itu sampai pada titik pengorbanan. Persembahan sukarela, kamu ada kamu kasih, kamu nggak mau kasih, nggak apa-apa. Persepuluhan juga nggak apa-apa, nggak akan mendatangkan kutuk dan tidak akan mendatangkan hukuman. Tetapi nanti kita akan bahas kenapa ketika kita tahan persepuluhan, kita sedang melakukan suatu ketidakadilan. Dan orang yang tidak adil tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena ketika kita tahan persepuluhan, kita sedang memberangus lembu yang sedang mengirik. Karena pelayanan ini jalan terus, pemberitaan firman jalan terus. Semua butuh pembiayaan, sokongan dana. Itulah sebabnya Tuhan tetapkan persepuluhan. Dan antara Tuhan dengan kita, persepuluhan itu tanda kasih. Titik pengorbanan kita yang mulai kerasa. Di sana ada pengorbanan, di sana ada tanda cinta. Kalau Tuhan kasih kita tanda cinta, dengan pengorbanannya di kayu salib, dan dengan semua yang dia sediakan hidup berkelimpahan, otoritas, kuasa. Kalau kita tahu bahwa kita dicintai, kenapa untuk beri persepuluhan? Kita sering tanya, kritis, protes, dan sebagainya. Persepuluhan diberikan karena identitas. Amin. Bukan kita beri persepuluhan karena takut dihukum, takut mati di tempat seperti Ananias dan Safira. No, itu bukan persepuluhan di hadapan Allah. Ya, persepuluhan kita berikan supaya Tuhan berkati kita. Bukan, itu bukan persepuluhan, walaupun itu 10%. Persepuluhan diberikan supaya Tuhan makin cinta sama kita, makin sayang, makin perhatikan kita, dan kemudian kasih kita jalan keluar dari persoalan kita. No, itu bukan persepuluhan yang dimaksud Tuhan. Persepuluhan yang dimaksud Tuhan, tanda cinta, dasar dari hubungan, dilakukan terus-menerus secara kontinu, direncanakan dan dipersiapkan, itu persepuluhan. Persembahan sukarela, kita bisa kasih kapan, tergantung Roh Kudus menggerakkan. Berapa banyaknya, berdasarkan Roh Kudus tuntun. Ya. Jadi berbeda, persepuluhan dengan persembahan sukarela itu berbeda.
Persepuluhan dalam perjanjian baru, itu di poin D ya, bukan pilihan. Kembali lagi saya katakan, bukan pilihan. Artinya wajib Bu, harus. Gini, persepuluhan ketika tidak diberikan, tidak akan menghukum kita dan tidak akan mengutuk kita. Tetapi ketika kita menahan persepuluhan, kita sedang melakukan ketidakadilan karena kita memberangus lembu yang sedang mengirik. Kita makan makanan rohani, firman Tuhan, dilayani secara rohani, tetapi kita menahan apa yang menjadi bagian dari pelayan-pelayan Tuhan. Itu perbuatan ketidakadilan dan orang yang tidak adil tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika maksudnya, tapi saya udah percaya Bu, saya bisa masuk dalam kerajaan Allah dong. Terus-terusan menahan persepuluhan. Hatimu keras. Hatimu keras dan akhirnya kau gak punya sense lagi terhadap keadilan. Menjadi orang yang gak adil dimanapun engkau berada. Tanpa kau sadari hatimu sudah keras terhadap keadilan. Karena kau sering tahan yang menjadi bagian orang. Hamba Tuhan. Dan akhirnya iblis mulai beracara. Karena gak ada firman yang bisa masuk. Karena hatimu makin keras. Jadi tanah yang berbatu. Akhirnya jadi tanah pinggir jalan. Jadi tanah yang bersemak duri. Gak ada yang bertahan firman itu, gak ada yang dihidupi. Itu bahayanya kalau tidak melakukan persepuluhan. Jadi bukan dikutuk, bukan bangkrut, bukan sial, bukan dihukum sama Allah, bukan. Tetapi dampak dari menahan persepuluhan. Itu yang berbahaya ya. Jadi slide selanjutnya, tugas gembala adalah mengajarkan tentang persepuluhan dan memberikan contoh bagaimana jemaat melakukannya. Ini adalah pengajaran Paulus. Jadi jangan dipikir, itu kan biasa, gembala lagi kepepet, gak ada duit. Jadi akhirnya ngajar-ngajar tentang persepuluhan. Bukan, ini prinsip yang diajarkan Paulus. Tapi sebelum kita masuk kepada pengajaran Paulus tentang persepuluhan, kita menyimpulkan dulu. Poin kelima, tujuan dan prinsip yang mendasari persepuluhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah suatu bentuk hubungan dengan kasih dengan Allah, suatu bentuk penghormatan kepada Allah, suatu dukungan terhadap perluasan kerajaan Allah, dan pelayanan gereja secara kontinu dan direncanakan. Itulah persepuluhan. Kalau salah satu dari sini tidak kita berikan persepuluhan tanpa atas dasar salah satu dari aspek ini, artinya itu bukan persepuluhan. Ya, next slide. Pengajaran dan kesaksian Paulus tentang persepuluhan, ini sangat memberkati. Paulus tidak memakai otoritasnya dalam hal menuntut jemaat Korintus. Ya, kita harusnya baca 2 Korintus 11 ayat 8 sampai 9. Oke. Kita buka 2 Korintus 11 ayat 8 sampai 9. Jemaat-jemaat lain telah kurampok, katanya Paulus. Gawat banget ya, Paulus ternyata perampok. Dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku di dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan akan tetap berbuat demikian. Ceritanya Paulus sedang melayani jemaat Korintus. Tapi jemaat Korintus tidak memberikan persepuluhan. Sehingga pelayanan Paulus tidak disokong. Jadi akhirnya Paulus mengambil sebutan apa? Merampok. Karena itu biaya dana yang dia pakai untuk melayani jemaat Korintus, dia ambil dari persepuluhannya orang Makedonia. Sampai Paulus katakan merampok. Karena sebenarnya biaya pelayanan itu bukan dari asalnya dari orang Korintus. Mereka makan nikmati. Jadi istilahnya kayak maling ya. Makan, menikmati pelayanan di rumah makan.
katakan McD, tapi nggak bayar. Akhirnya yang melayani terpaksa ngerampok dari jemaat lain. Itu akibat kalau kita tidak beri persepuluhan. Terjadi perampokan. Ya, dan ini nggak sehat. Itu sebabnya seringkali juga ketika kita dengar firman, itu nggak hidup. Karena kita nggak bayar. Saya bukan bilang ini jual beli ya. Tapi Paulus katakan 1 Korintus 9, berlebihankah kami kalau kami mengharapkan yang jasmani ketika kami berikan yang rohani kepadamu? Ya. Next slide. Pengajaran dan kesaksian Paulus, poin ketiga, peristiwa yang sama terjadi dalam pelayanan Paulus juga sebelumnya di jemaat Makedonia dan di jemaat Tesalonika. Mereka tidak kasih persepuluhan kepada Paulus, sehingga terpaksa Paulus harus menggunakan persepuluhan dari jemaat Filipi. Baca Filipi 4 ayat 10 sampai 19 di rumah ya. Jadi terjadi lagi perampokan. Untuk jemaat Makedonia dan jemaat Tesalonika yang tidak memberi persembahan, Paulus ngerampok dari jemaat Filipi. Kita baca ayat 17 dan 19 dari Filipi pasal 4, 17 dan 19. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini, jadi Paulus memuji jemaat Filipi ya, karena mereka telah menopang dia, sehingga dia bisa melayani jemaat Makedonia dan Tesalonika. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Ketika Paulus katakan korban, artinya yang dimaksud Paulus adalah persepuluhan, bukan persembahan sukarela. Karena persembahan sukarela tidak sampai pada titik pengorbanan. Persembahan persepuluhan sampai pada titik pengorbanan. Dan itu yang disebut Paulus dengan korban yang menyukakan dan berkenan di hati Allah. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi ini yang Paulus katakan apa? Tadi dia bilang buahnya itu makin besar, memperbesar keuntunganmu. Ini dia, ya. Ketika kita lakukan janji, kita lakukan persepuluhan, di sana terkandung janji. Walaupun Allah sudah berjanji untuk menyediakan segala yang kita butuhkan, tetapi ketika kita berikan persepuluhan, yang terjadi apa? Akumulasi dari janji. Makanya Paulus bilang, Allahku akan menyediakan kepadamu segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Dia bilang apa? Memperbesar keuntunganmu. Jadi ada akumulasi dari janji. Itu yang terjadi ketika persepuluhan diberikan. Makanya banyak orang cuman mengklaim ayat ini, ya kan ketika mengalami kekurangan, masalah finansial, atau apapun itu, aku percaya Bu, bahwa Allahku akan, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara sedang mengklaim sebuah janji tentang persepuluhan, tetapi saudara menahan persepuluhan. Itu enggak fair. Ayat ini terjadi sebagai akumulasi dari penggenapan taat atas janji tentang persepuluhan. Memberi, makanya Paulus menyatakan memberi, aku menerima, berkelimpahan, itu semua kata-kata itu. Memberi, menerima, berkelimpahan, menurut kekayaan, kemuliaan, memenuhi, itu semua berhubungan satu sama lain. Enggak ada yang terpisah. Memberi, taat, menerima, berkelimpahan, ya,
keuntungan semakin besar. Menurut kekayaan memenuhi kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya, itu semuanya berhubungan. Persepuluhan, dipersiapkan, korban yang berkenan kepada Allah, itu semua words by words, dihubungkan, itu baru connect. Tapi kalau kita hanya klaim satu ayat, tapi kita nggak lihat konteksnya, dengan ayat lain kita nggak lakukan, kita nggak ada iman di sana. Yang kita imani cuman Filipi 4 ayat 19. Tapi Filipi 4 ayat 18, ayat 17, kita nggak imanin. Kita nggak lakuin. Bukan Allah marah dan kutuk, bukan. Tapi ini firman bekerja seturut apa yang Allah suruh untuk dia kerjakan. Firman itu hidup dan dia bekerja. Dia bekerja, gitu ya. Saya sudah mendekati waktu, ya. Tapi oke, saya akan coba bahas tentang Ayub, ya. Untuk materi yang terakhir sebelum saya tutup, ini agak singkat. Bolehkah orang Kristen Perjanjian Baru membandingkan dirinya dengan Ayub? Slide selanjutnya. Ya, bolehkah orang Perjanjian Baru membandingkan dirinya atau kehidupannya dengan Ayub? Yang pertama, nanti di rumah baca kitab Ayub, pasal 1 sampai terakhir ya, sekitar 40-an pasal. Orang Kristen Perjanjian Baru, mereka sering membandingkan diri dengan Ayub, tetapi pada kenyataannya sebenarnya tidak sebanding sama sekali. Ayub hidup sebelum zaman Abraham tanpa perjanjian dengan Allah. Hidup kita ada di dalam perjanjian yang tertinggi, yang sudah dibaharui oleh Yesus sendiri, Allah sendiri jadi manusia. Perjanjian tertinggi, lebih tinggi daripada perjanjian hukum Taurat, perjanjian dengan Abraham, perjanjian dengan Daud, dengan siapapun. Perjanjian kita tertinggi, termulia, ya. Jadi kita nggak sebanding, apalagi Ayub tidak punya perjanjian. Ayub adalah seorang yang tidak punya perjanjian dengan Allah. Kenapa? Karena Ayub hidup sebelum Abraham, sebelum Allah bikin perjanjian dengan umatnya. Ya. Yang ketiga, Ayub adalah orang saleh yang tidak punya perjanjian dengan Allah. Kenapa? Karena Ayub tidak punya jaminan perlindungan dari Allah terhadap musuh. Terbukti ketika iblis sedang ada di dalam rapat dewannya surga, iblis bilang, aku mau jamah Ayub, Tuhan kasih. Kenapa? Enggak ada perjanjian, Tuhan enggak bisa lindungi Ayub karena enggak ada perjanjian antara Tuhan dengan Ayub. Ayub diberkati kenapa? Karena integritasnya. Firman Allah itu secara otomatis ya terjadi. Firman yang pernah diberikan kepada Adam dan Hawa, kepada Nuh, kepada orang-orang sebelum Ayub tentang menabur menuai, itu otomatis terjadi. Dan Ayub ini adalah seorang yang berintegritas. Dia selalu kasih persembahan, selalu bikin mezbah bagi Tuhan, selalu memberi, selalu berdoa, saleh hidupnya. Itulah sebabnya dia diberkati. Otomatis terjadi. Firman itu bekerja udah otomatis, ya. Sehingga iblis punya akses langsung terhadap Ayub karena dia nggak punya perjanjian dengan Allah. Ayub memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang Allah. Kenapa saya katakan begitu? Ayub 42 ayat 3 kita baca ya yang ini ya. Jadi kalau kita membandingkan hidup kita dengan Ayub, itu sangat-sangat jauh ya. Dan tidak bisa sebanding. Ada orang yang sedang ngalamin banyak sekali persoalan dan tragedi dalam hidupnya. Terus dia bilang, aku ini seperti Ayub. No, jauh banget. Nggak bisa sebanding. Ojo dibandingke, bahasa sekarangnya ya lagunya yang ngetren ya. Nggak sebanding, perjanjian kita tertinggi. Ayub nggak punya perjanjian. Kenapa kita harus bandingkan dengan orang yang nggak punya perjanjian? Itu udah salah besar. Ya, nanti kita jawab juga, kenapa kalau gitu kitab Ayub harus ditulis di Alkitab kalau nggak ada gunanya?
Kalau nggak bisa dibandingkan dengan hidup kita. Ya, nanti kita lihat sampai di akhirnya. Kita baca dulu Ayub 42 ayat 3. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian. Aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Ayat 5, hanya dari kata orang saja. Dia gak punya pengenalan akan Allah dengan benar. Dia cuma dengar-dengar kata orang. Karena waktu itu belum ada penulisan firman Tuhan. Dari mulai zaman Adam sampai zaman Ayub. Tidak dituliskan. Yang menulis siapa? Nanti Musa. Dan dia cuma dengar aja. Jadi dia gak kenal Allah. Dia gak punya perjanjian juga. Jadi dia cuma dengar kata orang aja. Aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang kepada engkau. Pada akhir dari kitab Ayub, barulah Ayub sadar bahwa apa yang selama ini pengenalannya akan Allah banyak keliru. Oleh sebab itu, ayat 6. Aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu. Ayub mencabut perkataannya, tapi kita pakai perkataan Ayub. Aneh kan? Kita bilang Allah ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu perkataan Ayub di pasal 1. Di dalam keterbatasannya, pengenalannya akan Allah, hanya kata orang saja. Dia gak punya dasar. Dia gak punya perjanjian dengan Allah. Ayub katakan di pasal terakhir dari kitabnya, aku mencabut perkataanku itu. Kenapa kita sering pakai ayat ini? Untuk membenarkan kita. Untuk menghibur diri kita, tetapi dengan cara yang keliru. Jadi sekarang kita udah tahu kebenarannya, dan kita, waktu saya juga sudah habis ya. Ya ini di slide selanjutnya, saya tuliskan, dengan telanjang, itu pasal 1 ya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan gak pernah ngambil dari orang-orang percayanya, dari ciptaannya, karena dia adalah pencipta, dia punya semuanya. Ngapain dia ngambil dari kita? Yohanes 10 ayat 10 katakan, iblis datang untuk mengambil tanpa kamu tahu, mencuri. Itu dia iblis. Jadi jangan pernah tuduh Allah yang mencuri atau Allah yang mengambil. Tapi Yesus katakan, aku datang untuk memberikan hidup. Supaya kamu punya hidup. Dia berikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi jangan campur adukan. Ya asal comot sana, comot sini. Kita sedang hidup di dalam perjanjian yang baru, perjanjian yang tertinggi. Tapi kita pakai orang yang gak punya perjanjian, di dalam kebodohannya, kita pakai perkataan itu dan kita imanin. Itu kacau namanya. Ya enggak? Bertobat. Ya. Walaupun dikatakan di sana, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, memang Ayub gak berdosa. Kenapa? Karena dia gak ngerti tentang Allah. Jadi dia memperkatakan itu di dalam ketidakmengertiannya, walaupun dia tidak menuduh Allah di dalam hatinya, tapi ucapannya adalah ucapan yang keliru karena pengenalan yang terbatas. Ya, ini yang kita bahas dan slide selanjutnya sudah saya bahas. Kesimpulannya gini, kitab Ayub dituliskan, ini terakhir, supaya kita memahami perbedaan antara hidup orang yang punya perjanjian dengan Allah dan hidup orang yang belum punya perjanjian dengan Allah, sehingga kita semakin memahami perjanjian apa yang sedang berlaku saat ini antara kita dengan Allah dan tidak menyamakan pemahaman atau pengalaman hidup kita dalam perjanjian yang baru dengan pemahaman dan pengalaman hidup Ayub yang tidak punya perjanjian dengan Allah. Itu sebabnya kitab Ayub ditulis dan dimasukkan ke dalam Alkitab supaya kita tahu perbedaannya.
Kita punya perlindungan pagar tembok berapi dari Allah. Tapi kita samakan hidup kita sama Ayub. Yang gak punya perjanjian. Diserang iblis, gak berdaya. Betapa bodohnya ya. Kalau gak belajar firman ya. Dan kenapa kitab Ayub harus dituliskan? Alasan yang kedua. Sebagai satu dasar mengapa Allah membuat perjanjian dengan umatnya. Sejak peristiwa Ayub, Allah gak mau lagi. Ada kejadian seperti Ayub. Waktu iblis nantang Allah, kalau aku jamah gimana? Allah gak bisa jawab. Allah persilahkan, padahal Ayub orang saleh dan dia mengasihi Ayub. Kenapa? Karena gak ada perjanjian. Dan di situ sejak saat itu Allah mulai tetapkan. Mulai Abraham, Allah panggil dari Ur Kasdim. Allah tuntun. Dan Allah kasih perjanjian. Karena enggak mau lagi terulang seperti kejadian pada Ayub. Itu salah satu alasan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.